Gitu Pak Leman, nggak mungkin dia akan berpikir janda. Berpikirnya dia akan mencari yang terbaik. Dan masalah jodoh itu kan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Tapi pasti dia akan berusaha dengan seperti itu. Nggak ada yang namanya berpikir untuk menjadi janda, itu nggak ada. Kecuali dalam sebuah prosesnya dia ditelantarkan. Kan adanya jadi janda itu kan perempuan kan diciptakan paling tersabar, paling lembut. Itu sudah kodratnya. Dan seharusnya tidak ada janda-janda, itu tidak ada seharusnya. Tapi berhubung selembut-lembutnya perempuan, wanita, itu tapi pasti cuman dia makhluk hidup, manusia yang punya titik di mana tingkat emosi atau kesabaran gitu. Kalau kesabarannya udah titik paling tertinggi, sudah nggak bisa disabari, ya otomatis dia ngambil dalam hatinya, tapi saya mau cari yang lain aja. Kalau masih 30-40 tahun dalam hatinya, tapi dia nggak akan mungkin bilang saya mau cari yang lain gitu, nggak mungkin dia. Paling cerai aja lah, cerai gitu, udah nggak cocok gitu. Kita nggak sepaham sejalan menuju dunia dan akhirat. Gampangan orang bilangnya kan gitu, tapi kan bahasanya nggak diperjelas dengan indah seperti itu. Paling kita nggak cocok, cerai aja lah gitu. Ada lagi yang nggak seindah seperti itu, ya udah cerai aja gitu doang. Wah kan, nah nggak ada wanita yang ibaratnya berpikir untuk ke situ tuh nggak ada. Yang ada wanita itu berpikirnya, saya punya anak terus disekolahin ke masa depan yang lebih baik gitu. Itu makanya saya pertanyakan antara tentang perempuan single dan janda gitu. Nggak mungkin ada janda dulu baru single, nggak ada. Yang ada apa coba? Yang ada perempuan janda atau wanita janda. Nggak mungkin ibaratnya apa? Single dulu, semuanya kan ada aturan prosesnya, proses alam yang diajarkan terdahulu gitu. Yang namanya single ya pasti perempuan single belum menikah. Kalau sudah menikah disebut perempuan janda, kan begitu. Ya kan? Sekarang Wak Leman pengen nanya apa? Pokoknya cerita apa saja bisa tak kembangin. Bisa semuanya. Enggak dari perempuan single atau janda. Yang perawan aja. Hah? Perawan. Nah ini sekarang benang merahnya. Oke Wak Leman maunya cerita tentang perawan. Tapi benang merahnya perawan apa yang dulu ini? Seorang perempuan yang diperawani karena pernikahan pertama, atau perawan karena janda, atau janda lebih baik memilih untuk perawan karena perawan itu tidak baik untuk janda. Ayo. Lah, kok ya iya nggak usah senyum-senyum Pak Lewan. Tertawa lepaskanlah, nanti kalau senyum-senyum nanti dipikir apa? Mending kalau dipikir orang stres, kalau orang gila, ya kan? Itu cuman orang berpikir, belum bicara. Kalau bicara bahaya, pencemaran nama baik. Tapi kalau berpikir, masih orang menyimpan memori antara baik dan buruknya. Biarkan saja orang berpikir. Dengan memori dia, penglihatan dia, apa yang dia rasakan, begitu. Iya kan? Gitu Pak Leman. Nah ini tentang cerita perawan yang diminta Pak Leman itu apa ceritanya? Benang merahnya, perawan apakah? Perawan bolong. Di mana-mana perawan juga bolong, nggak ada yang perawan buntet. Hah? Perawan mulus. Mulus sempit. Perawan sempit. Perawan sempit di mana-mana ya perawan sempit dan mulus. Iyalah. Yang perawan kan proses paling sempurna ketika ABG
sudah dewasa. Anak baru gede baru dewasa itu namanya perawan. Perawannya sudah cantik sekarang. Perawannya sekarang udah punya pacar. Kan banyak orang bilang begitu. Nggak mungkin. Perawan udah nenek-nenek. Perawan kok janda. Nggak mungkin ada yang bilang gitu. Semuanya udah diajarkan dari terdahulu. Gitu. Dan itu buat apa? Buat acuan pemikiran ke masa depan. Bukan acuan buat perdebatan. Gitu. Ayo tentang apa? Yang pas nih tentang perawan apa? Udah tak jabarin kan, kalau mulus emang sudah pasti, kalau sempit sudah pasti sempit. Sempit segalanya kalau perawan itu. Namanya mau masuk pernikahan. Belum dia proses berdua sama pernikahan itu suaminya misalkan. Entah itu jualan bakso, entah itu mau sukses bersama, makanya masih serba sempit. Belum punya anak juga masih serba sempit. Terus masalah tidur sama aja. Namanya dia baru terpisah dari orang tua, kadang ngontrak di tempat yang sempit. Pokoknya serba-serba sempit lah namanya perawan itu. Dia masa-masa percobaan seperti bayi lahir, baru terpisah dari orang tua. Segala sesuatu impiannya terulang kembali, masa-masa mandiri, ya kan? Masa mandiri itu ya nggak sama orang tua lagi, tapi sama suaminya. Kan mandiri, baru kenal, baru menikah. Kan biasanya kan baru menikah itu kan baru tahu Wak Leman sebenarnya sesungguhnya watak-watak masing-masing.